Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Dani Pedrosa merupakan mantan teammate Marc Marquez di pedok Repsol Honda sejak tahun 2013 hingga 2018, yang artinya total 6 tahun Dani Pedrosa berbagi garasi dengan Marquez selama di Honda. Jadi tak heran kawan, jika Pedrosa memahami karakter Marquez di atas RC Tuan Trivi. Dan pembalap penguji KTM tersebut baru-baru ini buka suara soal perbedaan mendasar yang dialami The Baby Alien dalam melibas tikungan di saat Marquez masih memakai RC Tuan Trivi Honda dengan Marquez yang mulai tahun ini mengendarai Desmos edisi Ducati. Di mana perbedaan mendasar yang diungkap Pedrosa seolah ada kaitannya dengan gaya balap Marquez yang sulit ditiru pembalap lainnya selama menunggangi RC Tuan Trivi Honda. Namun sekarang mau tidak mau, Marquez harus beradaptasi dengan cara yang berbeda saat dia melakukan cornering di atas Desmos edisi Ducati. Seperti apa yang disampaikan Dani Pedrosa berikut ini. Pada balapan-balapan terakhir, saya perhatikan bahwa Marc mampu menyalip lebih banyak saat melakukan pengereman, terutama pada bagian apex. Namun jika dibandingkan dengan periodenya di Honda, di mana dia tidak dapat menutup racing line, seperti yang dia lakukan, ingin berada di bagian akhir tikungan, dan ini membuatnya melebarkan lintasan, sehingga memberikan ruang terbuka bagi pembalap lain yang mengikuti di belakangnya. Jika melihat apa yang disampaikan Dani Pedrosa, memang benar kawan, bahwa Marc tidak jarang melebar dan bahkan seringkali roda belakang mengalami slide saat melibas tikungan ketika bersama Honda. Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang, kenapa Marquez bisa melaju cepat di atas Honda dengan racing line yang jelas lebih lebar? Honda kekurangan cengkraman roda belakang, namun optimal dalam grip di bagian depan atau roda depan. Itulah RC Tuan Trivi dari dulu hingga sekarang. Namun Marquez bisa memaksimalkan potensi RC Tuan Trivi karena gaya balapnya yang cenderung membutuhkan sedikit slide pada roda belakang saat dia mengubah arah motor saat melibas tikungan. Dan itu pernah disampaikan sendiri oleh Marquez, yang menurutnya dengan cara seperti itu, dia bisa keluar tikungan lebih cepat, namun dengan resiko yang cukup riskan. Dimana jika dia berhasil, maka dia akan memperoleh keuntungan untuk keluar tikungan lebih cepat. Tapi jika dia gagal, konsekuensinya hanya satu kawan, yaitu high side. Seperti cuplikan video yang dia sampaikan di pedok race ini dalam sesi tes pertamanya mengendarai Desmos edisi GP23 Ducati di Valencia tahun lalu. Dengan Honda, kita bisa menyentuh gas lebih cepat saat menikung, dan bisa keluar tikungan dengan cepat. Kalau hasilnya bagus, dan jika kita punya grip, maka motor akan berbelok sendiri. Sedangkan dengan Desmos edisi, kita harus menunggu sebentar, dan saya menunggu waktu untuk kembali cepat. Mungkin teman-teman jarang melihat Marquez mengeluhkan soal tingkat keausan pada ban belakangnya selama dia mengendarai RC Tuan Trivi Honda di masa lalu. Pasalnya Marquez selalu mengutamakan grip roda depan selama dia mengendarai RC Tuan Trivi, sebelum jeda panjang karena cedera di Jerez pada 2020 lalu. Dan hal yang sama juga kembali dia sampaikan di garasi Honda pada 2022 silam. Namun anehnya umpan balik Marquez kepada Honda pada waktu itu berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Pol Espargaro, rekan setimnya di pedok Repsol Honda yang lebih menekankan untuk cengkraman pada roda belakang. Dari sini bisa diartikan bahwa gaya balap keduanya jelas berbeda. Apa yang disampaikan Dani Pedrosa soal penilaiannya terhadap mantan rekan setimnya semakin diperkuat dengan pengakuan Marquez sendiri soal perbedaan cara menyikapi karakteristik RC Tuan Trivi dengan Desmos edisi GP23 saat melibas tikungan. Pada tahap itu di atas Ducati, roda belakang mendorong dan Anda memiliki banyak cengkraman. Sedangkan saya terbiasa dengan lebih sedikit cengkraman dan slide. Dan ketika saya mengadopsi gaya saya di atas Ducati, saya selalu terjatuh, atau ban baru saya akan cepat rusak saat saya melakukan putaran cepat. Jadi itulah mengapa sekarang di atas Ducati, saya sangat berhati-hati ketika melakukan perubahan arah dalam menyalip. Dan jika saya merasa harus sedikit memperlebar garis, maka saya akan melakukannya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Marquez saat ini masih berusaha memaksimalkan adaptasi dan mencari cara terbaik untuk mengendarai Ducati, terutama saat melakukan cornering. Pasalnya tidak mudah untuk melepaskan kebiasaan yang sudah dilakukannya selama bertahun-tahun di atas RC Tuan Trivi Honda. Apakah Marquez tahun ini sudah 100% di atas Ducati?
Saya menilainya belum, karena mode tempur Marquez yang sebenarnya prediksi saya akan mulai keluar musim depan setelah dia semakin dekat dengan Desmos edisi Ducati. Dan akan sangat menarik melihat proses pengembangan Desmos edisi GP25 musim depan, di mana Pecco dan Marquez memiliki gaya balap yang jelas berbeda. Apakah Ducati akan mengikuti Marquez dengan kembali ke gaya Hondanya? Ataukah Marquez yang wajib menyelaraskan gaya balapnya di atas Desmos edisi GP25? Perubahan jadwal kalender MotoGP 2024 kembali terjadi setelah Grand Prix India dan Kazakhstan dinyatakan mundur dari kalender balap Grand Prix 2024. FIM, IRTA, dan Dorna Sport telah mengkonfirmasikan pembatalan Grand Prix di sirkuit Sokol International Racetrack di Kazakhstan musim ini, yang disebabkan masalah operasional dan logistik yang timbul akibat dampak banjir di wilayah bagian utara negara tersebut. Dengan keluarnya Kazakhstan dalam kalender MotoGP musim ini, Dorna dan jajarannya yang memiliki tanggung jawab penuh atas pergelaran balap Grand Prix dikabarkan telah mengambil langkah untuk memasukkan kembali sirkuit Misano Marco Simoncelli di San Marino, Italia. Yang artinya MotoGP akan digelar 2 kali dalam 17 hari di Misano. Jadwal yang sudah terbentuk sejak awal musim untuk sirkuit Misano akan tetap digelar pada tanggal 6 sampai 8 September 2024. Sedangkan race kedua akan kembali digelar setelahnya di sirkuit yang sama pada tanggal 20 sampai 22 September 2024, namun dengan tajuk Grand Prix Emilia-Romagna. Rumor panas kembali beredar dalam bursa pembalap yang masih terbuka tahun ini, di mana Pramac yang tahun ini akan mengakhiri kerjasama bersejarahnya dengan pabrikan Borgo Panigale akan memulai petualangan baru sebagai tim pabrikan kedua Yamaha, yang bisa dibilang tim satelit rasa pabrikan, karena mendapat dukungan penuh termasuk YZR-M1 spek terbaru mulai musim 2025. Rumor yang tengah mencuat menyebutkan bahwa sang pemilik tim Pramac, yang merupakan salah satu sultan Italia, tengah mengincar pembalap dan teknisi papan atas terutama referensi dari Italia. Enea Bastianini dan teknisinya yaitu Alberto Giribuola, yang sudah teken kontrak dengan KTM untuk musim depan, dikabarkan tengah dalam fase pembobolan dari Red Bull Tech 3 KTM ke Prima Pramac Racing Yamaha untuk musim depan. Namun dengan kompensasi yang wajib dibayar kepada pihak KTM oleh pemilik Pramac, yaitu Paolo Campinotti. Rumor dari langkah berani seorang Paolo Campinotti tersebut, informasinya dilandasi oleh kekosongan SDM ternama di garasi Pramac Yamaha mulai musim depan. Setelah beberapa insinyur yang dipinjamkan ke Pramac akan kembali ditarik ke markas Borgo Panigale mulai musim depan. Sayangnya kemungkinan besar skenario tersebut tidak akan terjadi, karena berpotensi merusak skema pembalap MotoGP 2025 yang hampir 70% mulai terbentuk. Tapi jika rumor itu benar terwujud, maka Yamaha juga akan sangat diuntungkan. Bukan hanya mendapatkan pembalap sekaliber Enea Bastianini, tapi juga sekaligus sumber teknisi tambahan dari kubu Italia, yaitu Alberto Giribuola. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, monggo, ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!